Conceptualizing ideas adalah proses mengaktualisasikan sebuah ide melalui suatu framework supaya seluruh anggota tim sepakat untuk mengacu pada satu desain yang perlu dikembangkan. Dalam mendesain suatu produk, kita pasti akan menemui berbagai jenis masalah. Kita sebagai desainer harus bisa membuat hal-hal yang kelihatannya implisit menjadi eksplisit. Hal ini supaya kita dapat fokus on the problem, unified visions, dan enhance creativity. Bagaimana membuat ini jadi eksplisit? Ada berbagai framework yang bisa dipakai. Salah satunya adalah activity analysis. Dalam activity analysis, lakukan observasi kepada target user menggunakan 4 pertanyaan berikut. Mari belajar dari sebuah contoh kasus. Pada saat pandemi, banyak orang harus menetap di rumah sehingga sulit untuk bertemu dengan satu sama lain. Kira-kira apa solusi yang dapat membantu agar orang-orang tetap dapat bersosialisasi tanpa perlu keluar rumah? Untuk menentukan solusi yang paling optimal, bisa dengan melakukan observasi menggunakan 4 pertanyaan pada activity analysis. Pertama, what are the steps? Apa langkah per langkah yang dilakukan user dalam aktivitasnya untuk menyelesaikan tujuan? Dalam contoh kasus, steps yang diperlukan: pertama, beli paket kuota; kedua, mencari tahu mengenai online meeting; ketiga, install tools; yang terakhir, melakukan online meet. Kemudian, what are the artifacts? Apa sih tools, equipments, alat, software yang dipakai oleh user untuk membantu mereka dalam menjalankan aktivitasnya? Contoh kasus terdapat laptop atau smartphone, software video conference seperti Zoom, serta jaringan internet. Selanjutnya adalah what are the goals, tujuan yang ingin dicapai oleh user. Tujuan ini bisa menyempit atau meluas. Kembali pada contoh kasus, untuk tujuan yang menyempit bisa hanya sekedar orang-orang dapat melakukan online meeting. Sedangkan untuk tujuan yang meluas atau yang lebih detail bisa jadi orang-orang dapat melakukan online meeting dengan lancar tanpa boros kuota. Yang terakhir adalah what are the pain points. Ini adalah masalah yang dialami user pada langkah tertentu. Untuk menentukan pain points, mari kita kembali lagi ke bagian steps dan kita lihat apakah user mengalami kendala selama melakukan langkah-langkah tersebut. Bisa jadi, pain points user adalah yang pertama, tools yang dipakai boros kuota sehingga harus banyak uang yang dikeluarkan untuk beli kuota. Yang kedua, koneksi internet tidak stabil. Dan yang ketiga, aplikasi sulit untuk dioperasikan. Sebenarnya, apa sih yang kita desain di sini? Kita sebagai desainer harus bisa membuat tools atau software yang bisa membantu user menggapai goals-nya dengan pain points minim mungkin. Hal tersebut hanya bisa tercapai dengan desain yang baik. So, how do we make a good design? Ada 6 cara agar kita bisa membuat desain yang baik. Pertama, using usable interface. Artinya, kita sebaiknya menggunakan interface yang sudah digunakan aplikasi lain supaya orang-orang bisa familiar. Kedua, using familiar workflows. Artinya, mempertahankan workflow yang sudah baik pada aplikasi pendahulunya. Ketiga, support user learning styles. Ini diperlukan karena setiap user berbeda-beda. Di sini, kita sebagai desainer harus bisa menyediakan opsi agar setiap user, baik pemula ataupun handal, dapat mengerjakan aktivitas mereka sesuai pace masing-masing. Keempat, suitable for user environment. Artinya, dapat mengakomodasi pain points yang timbul dari lingkungan sekitar user. Kelima, konsisten. Artinya penggunaan warna, bentuk, dan peletakan fitur yang konsisten supaya dapat meninggalkan kesan pada user. Dan yang keenam, using metaphors that is familiar to users. Artinya menggunakan interface metaphor yang secara umum bisa dipahami oleh user. Seperti penggunaan icon shopping cart, icon buku, icon mobil, icon home, dan lain sebagainya. Itu tadi pembahasan mengenai materi conceptualizing ideas. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar.